sesuai topik yang akan kita bahas nih Kak. Dari tadi kita sebut KPI gitu. KPI. Mulai dari judul, tagline. Tadi kita udah nyinggung KPI. Teman-teman yang nonton atau bahkan mungkin belum tahu gitu KPI ini tuh apa, boleh dijelasin dulu mungkin ya Kak. KPI ini tuh apa yang agar teman-teman juga tahu nih KPI ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Kita udah nge-spill belum nih KPI kapan nih? Untuk KPI itu pelaksanaannya pertengahan Mei ya? Pertengahan Mei. Tuh ingat guys, pertengahan Mei KPI ini bakal ada KPI 14 Kompetisi Pariwisata Indonesia ke-14 di pertengahan Mei. Kalau untuk tanggalnya jangan lupa KPI Podcast Small Talk with KPI. Wah, finally segmen podcast KPI hadir kembali gitu di awal tahun yang luar biasa ini 2024 gitu. Semua orang pasti punya harapan baru di awal tahun ini untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau istilah anak-anak sekarang tuh New Year New Me gitu. Nah, sekarang nih kita mau bahas apa sih? Mungkin teman-teman yang nonton juga udah pada ke-spoil dikit gitu dari lihat judulnya KPI. Ya betul, hari ini kita akan bahas mengenai Kompetisi Pariwisata Indonesia atau yang bisa disebut dengan KPI. Tapi sebelum itu pastinya kita akan perkenalan dulu nih. Oke, aku Rizky Nur Hamzah sebagai MC atau host pada podcast kita kali ini. Dan di depan aku nih udah ada kakak-kakak yang keren-keren, yang cantik-cantik, rapih-rapih gitu. Boleh nih langsung perkenalan dari kakak siapa dulu nih? Halo, aku Azmi Alvina dari Angkatan 22 Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Halo kakaknya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Renaya Ramadhani, biasa dipanggil Renaya. Aku mahasiswa D3 dari program studi Usaha Perjalanan Wisata dan dari Angkatan 22. Oke, nampaknya kita sudah menghadirkan dua kakak-kakak narasumber yang kayaknya berperan penting nih di KPI kita tahun ini. Kalau boleh tahu nih sebagai apa nih Kak di KPI tahun sekarang? Untuk tahun ini saya ditunjuk dan dipercayai untuk sebagai ketua pelaksana dari KPI 14 ini. Oke, kalau aku kebetulan ditunjuk jadi wakil ketua pelaksana dari KPI kali ini. Jadi udah tahu ya guys, di depan kita itu ada ketuplak dan waketuplak tahun ini, KPI tahun ini luar biasa loh. Nah, aku pengen tanya dong Kak, gimana nih kabar kakak hari ini? Oke kah? Alhamdulillah sih, oke. Overall oke ya, di awal tahun ini overall oke ya. Kalau boleh tahu kesibukan kakak di awal tahun ini seperti apa? Apa sih ada kesibukan yang sedang dijalanin nggak gitu? Kalau untuk kemarin selama liburan itu aku sama keluargaku lebih banyak emang benar-benar having fun untuk liburan. Having fun. Iya, having fun untuk liburan. Terus tapi setengah dari liburan itu ya dipakai untuk kegiatan KPI ini gitu, untuk persiapan. Tapi liburnya berapa lama nih? Libur semester? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Cukup lama ya. Cukup lama tapi dipakai sebagian dipakai untuk ngejalanin KPI ini. Tapi gak apa-apa mungkin ya Kak, gak apa-apa untuk KPI. Untuk KPI karena ini kayaknya akan menjadi event yang besar. Jadi waktu liburan itu udah biasa lah ya kepake untuk iya gitu untuk kepake untuk hal yang luar biasa itu mungkin gak apa-apa gitu ya. Nah, sesuai topik yang akan kita bahas nih Kak. Dari tadi kita sebut KPI gitu. KPI. Mulai dari judul, tagline. Tadi kita udah nyinggung KPI. Teman-teman yang nonton atau bahkan mungkin belum tahu gitu KPI ini tuh apa, boleh dijelasin dulu mungkin ya Kak. KPI ini tuh apa yang agar teman-teman juga tahu nih KPI ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Oke, buat teman-teman mungkin yang belum tahu tentang KPI itu apa. KPI itu singkatan dari Kompetisi Pariwisata Indonesia, di mana jadi KPI itu suatu tugas, sebenarnya itu tugas mata kuliah dari mata kuliah di semester 3 yaitu Manajemen MICE.
juga tugas di semester 4 yaitu project business event. Di mana itu tuh jadi KPI itu merupakan salah satu event tahunan wajib. Event wajib. Ya, yang harus dilaksanakan sama mahasiswa UPW atau usaha perjalanan wisata. Di mana nanti tuh kita akan menyelenggarakan suatu event kompetisi yang sebenarnya itu tuh kita lebih memfokuskan ke pariwisata gitu, tapi tidak menutup kemungkinan pada tahun ini juga kita akan membuka kompetisi yang bisa diikuti sama mahasiswa selain pariwisata gitu. Nah, untuk KPI tahun ini udah berjalan menuju ke 14 tahun. Wow. Dan juga Udah 14 tahun. Iya, Udah 14 tahun loh event ini. dan juga udah bertaraf internasional juga. Luar biasa loh. KPI 14 berarti 14 tahun KPI ini sudah diselenggarakan gitu. Event tahunan dan bahkan bertaraf internasional, luar biasa gitu. Kalau misalnya udah 14 tahun nih KPI diselenggarainnya gitu kan. Nah, berarti kan sekarang kakak tingkat 2 ya. Tuh. Iya, betul. Tingkat 1 berarti KPI 13. KPI 13 ya. Nah, pas kakak tingkat 1 itu apakah ikut berkontribusi juga pada KPI 13 atau gimana? Untuk tingkat 1 tersendiri pasti diikut sertakan ya, karena kan ini tuh emang mencakup semua mahasiswa di prodi usaha perjalanan wisata. Jadi tingkat 1 itu waktu itu kita tuh ditugaskan sebagai panitia volunteer, di mana kita membantu. Berarti bukan inti ya kalau misal tingkat 1. Kalau inti itu untuk tingkat 2-nya. Jadi kita membantu tingkat 2-nya untuk melaksanakan event ini gitu. Oke. Nah, teman-teman kayaknya nih yang nonton tuh mungkin bahkan ada yang baru dengar KPI gitu. Berarti baru tahu gitu KPI ini tuh kompetisi pariwisata Indonesia dan bahkan gak ngikutin KPI dari tahun sebelumnya. Ceritain dulu dong Kak, gimana KPI 13 tahun lalu gitu, keseruannya atau hal-hal yang memorable gitu dari KPI 13 itu seperti apa gitu. Biar penasaran nih teman-teman yang nonton nih. Oke, buat sedikit cerita ya, kalau untuk pengalaman aku pribadi gitu sebagai panitia ikut serta gitu andil dalam proses pembuatan event di KPI 13 itu, yang pertama pasti seru ya, seru soalnya kayak gimana ya, kita tuh bener-bener kerjasama gitu loh, kerjasama barengan gitu. Teamwork banget ya, teamwork banget. Kayak 2 angkatan gitu, kita tuh sama-sama bareng kerjasama buat bikin event ini tuh terlaksana gitu sampai selesai gitu, sampai oke gitu sih. Gimana caranya untuk event ini sesukses itu ya? Terus untuk aku pribadi gitu, karena aku pertama kali ikut dalam proses bikin event besar itu, dari dulu aku belum pernah ikut bikin event yang bahkan sebesar ini pun. Betul, ya gitu. Betul. Terus kayak waktu aku ikut gitu kayak ternyata dapat kayak pengalaman, pelajaran juga gitu, kayak ternyata bikin event tuh kayak gini ya. Ternyata yang aku bayangin event tuh seru banget gitu, ternyata prosesnya tuh gak seseru itu gitu. Kayak mau dapet serunya tuh kita tuh harus ngelewatin beberapa proses yang cukup berat gitu. Dan untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa itu harus dengan mungkin kerja keras yang sungguh-sungguh ya. Iya gitu, kayak ternyata gitu kayak yang kita anggap gampang, ternyata pas kita turut ikut gitu, turut andil tuh ternyata gak semudah itu gitu. Dan ya cukup lumayan banyak pelajaran sih dari KPI 13. Meskipun capek ya Kak, tapi kakak-kakak di depan aku ini udah hebat-hebat banget, luar biasa gitu. Udah bisa menjalani KPI tahun sebelumnya meskipun sebagai volunteer gitu kan. Betul. Karena aku sendiri baca-baca loh Kak berita KPI 13 itu, karena emang sukses itu sih luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren. KPI itu udah 14 tahun sekarang ke 14. Nah, setiap tahun tuh kan pasti ada pembeda gitu ya, dari KPI 1, 2, 3, 4 bahkan sekarang ke 14 gitu. Apa sih yang membedakan KPI sekarang dengan KPI sebelumnya? Mungkin spill dikit-dikit boleh kali ya Kak. Sebenarnya pembeda KPI dari tiap tahun itu yang pastinya tema ya. Tema yang dibawakan. Udah pasti ya Kak, tema. Itu pasti beda. Pasti setiap tahun tuh kita tuh membawa inovasi baru, tema baru, dan wajah baru untuk KPI-nya gitu. Dan yang pasti untuk bedanya KPI tahun kemarin dan tahun ini itu ada di kompetisi. Kita ada kompetisi baru
yang nantinya akan diselenggarakan dan menjadi inti dari KPI ini gitu. Yang diharapkan dapat, jadi kita tuh kan tema nih, suatu tema itu Berarti diharapkan berkolerasi ya Kak. ya, diharapkan dari dapat kompetisi. outputnya tuh melalui kompetisi tersebut. Kompetisi yang bakal hadir gitu pastinya berkolerasi dengan tema yang diusung gitu kan ya. Pasti. Oke, setelah kita membahas flashback sedikit ya mengenai KPI 13 gitu, kita let's move on to the KPI 14, right? Nah, aduh, jadi penasaran nih Kak, aku sendiri jadi penasaran gitu KPI tahun ini tuh, karena selalu KPI itu setiap tahunnya tuh selalu membawa tema-tema yang berbeda gitu, warna yang berbeda, wajah yang berbeda, wajah baru gitu. Dan pastinya setiap tema yang diusung dari KPI ini tuh tentunya memiliki makna yang luar biasa juga ya. Memiliki makna yang luar biasa untuk pariwisata dan Indonesia gitu. Jadi mungkin kasih tahu teman-teman aja nih Kak, langsung tema yang diusung di KPI 14 tuh apa gitu, maknanya atau arti atau gimana? Untuk tema tersendiri, KPI tahun ini mengusung tema Connecting Tourism to Nature for Environmental Sustainability. Jadi makna dari temanya itu kita berusaha untuk melanjutkan tema dari tahun sebelumnya. Tema tahun sebelumnya itu kan dititik beratkan kepada rethinking tourismnya. Rethinking tourism. Ya, jadi gimana cara kita membangun kembali pariwisata, tourism itu setelah pandemi. Nah, jadi tahun sekarang bagaimana sih menghubungkan tourism yang sudah dibangun kembali itu kepada alam sehingga terjadinya sustainability. Jadi bisa berkepanjangan gitu, tidak merusak alam juga. Emang gak main-main ya, tema yang diusung tuh emang memiliki dampak. Harapan dari tema ini tuh memiliki dampak yang berkepanjangan gitu bagi Indonesia. Pastinya. Karena mungkin tema yang diusung kali ini mengangkat isu-isu di Indonesia pada saat ini ya. Tahu itu gak Kak yang Bromo itu yang kebakaran? Iya itu kan. Itu parah banget gak sih? Iya benar, karena memiliki dampak yang luar biasa pada pariwisata di Indonesia. Tourism, mengingat kayak isu-isu di Indonesia yang ada gitu terhadap pariwisata di Indonesia, tentunya KPI tahun ini tuh sangat memperhatikan itu ya, sangat memperhatikan isu-isu yang ada di Indonesia sehingga bisa diangkat menjadi tema KPI tahun ini. Luar biasa loh. Tema KPI tahun ini tuh alam gitu, jadi lingkungan yang pasti kita kalau ngomongin lingkungan tuh kayak ijo-ijo gitu ya Kak. Kayak pasti kemana-mana lingkungan gitu ya. Benar-benar luar biasa loh. KPI mungkin jadi penasaran, bahkan aku jadi penasaran nih KPI tahun depan nih bakal kayak gimana temanya, karena tahun sekarang juga cukup menarik gitu temanya karena mengaitkan dengan alam gitu. Tahun depan harus lebih challenging lagi berarti. Betul dong. Pastinya bakal ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua yang nonton. Nah, KPI ini kan project yang besar gitu ya. Project yang bertaraf internasional, event besar loh. Kalau project besar kayak gini tuh jadi penasaran sih jujur Kak aku, kayak berapa lama gitu persiapannya, dan per hari ini gitu persiapan KPI 14 tuh udah sampai mana gitu. Oke, kalau boleh jujur nih ya gitu. Ternyata kayak waktu persiapan KPI, khususnya KPI 14 itu kayak kurang lebih 9 bulan. 9 bulan loh. Kalau ibu-ibu udah melahirkan itu udah masa nifas. Iya loh. Kalau ibu hamil udah melahirkan ya 9 bulan, hampir setahun loh teman-teman ya mengusung tema, mengusung ini event besar ini KPI ini. Itu kayak bener-bener kita dari awal semester 3 gitu, semester 3 mau beres semester 3 gitu kayak udah mulai KPI ya nih, kayak waduh kayak meskipun di otak udah berat gitu kayak tapi ini harus dijalanin ya Kak. Tapi harus banget lah. Berarti pas kalian awal masuk semester 3 langsung mulai menggarap itu tema ya pertama ya konsep. Jadi sebelum itu tuh sebelum tema tuh kita ada kayak pembagian per kelompok gitu loh di kelas, kayak masih kayak belajar buat brainstorming gitu. Iya, sampai akhirnya kita ketemu temanya yang cocok buat semua gitu. Terus abis tema oke, baru nentuin struktur panitia intinya, terus nentuin per divisinya, terus nentuin apa aja yang harus dikerjain per divisi, dan ya seterusnya. Wow, 9 bulan kita menggarap KPI guys. Luar biasa loh ya, 9 bulan aduh.
benar-benar pastinya capek tapi memberikan pengalaman yang luar biasa gitu ya. Pasti, pastinya. Tadi udah bilang nih bahwa ada kompetisi baru betul Iya. yang berkolerasi dengan tema ya kan? Yang berkolerasi dengan tema gitu. Boleh di-spill gak sih? Tadi kan di-spill dikit. Jadi sekarang boleh di-spill banyak gak sih Kita Kak spill tentang terus sekarang aja ya. Iya, gimana ya? Siapa tahu kan aku ikutan juga nih. Jadi ada gak sih kompetisi apa aja gitu yang akan dikompetisi? KPI Untuk 14. kompetisinya tersendiri nggak beda jauh ya sama kompetisi tahun sebelumnya. Jadi ada hospitality-nya, ada juga di tourism-nya. Kita juga membuka untuk generalnya. Jadi untuk mahasiswa selain mahasiswa pariwisata itu bisa ikutan gitu. Untuk Oh berarti kalau misalkan ada penonton yang bukan non pariwisata juga bisa loh ikutan ya? bisa ikutan. Bisa yang bukan pariwisata juga bisa ikutan. Bahkan tahun ini Mahasiswa kita juga Kak atau gimana nih? Nah, untuk tahun ini tuh kita membuka buat peserta yang meskipun dia bukan mahasiswa, tapi dia memiliki skill di perlombaan baru ini nih. Perlombaan baru ini akan membuka untuk masyarakat umum, Masyarakat tapi dengan umum. umur tertentu ya. Kita kayaknya harus nge-share video ini ke RT setempat nih Kak. Ya kan? Kayaknya siapa tahu warga-warga Karang Tarunanya siapa kan tahu ya. Karang Taruna di desa-desa itu bisa ikutan Iya. KPI ini loh karena memang ada kompetisi yang tidak hanya mahasiswa ya, tidak hanya mahasiswa tapi masyarakat umum juga bisa ikutan. Luar biasa. Jadi teman-teman tuh yang lagi nonton gitu mau Tunggu apa pariwisata, lagi? iya mau pariwisata, non pariwisata, masyarakat umum, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, bisa kali, bisa banget, Asal bisa. umurnya memenuhi. Oh iya, pasti ada persyaratan kan. Iya, jadi untuk info lebih lanjutnya bisa dicek Karena di setiap media sosial. ya, karena pastinya. setiap kompetisi ada TOR ya. Ada aturannya Iya, ada lah. aturan. Ada aturannya yang mengikat kompetisi itu supaya siapa yang bakal menang Ya. gitu kan. Jadi tunggu apa lagi gitu ya. Iya. Mungkin belum dikasih tahu nih Kak. Sosmed KPI itu biar teman-teman juga yang nunggu juga bisa sambil pantengin gitu sosmed KPI itu. Jadi buat sosmed KPI itu bisa dicek ya IG, TikTok juga kita punya di KPI official _. Kita tulis aja mungkin ya di bawah di sini ya. Tolong editor nanti Ada websitenya juga iya, ya. tolong editor nanti mungkin editin ya di bawah nih biar teman-teman langsung searching ya, langsung cacing. Udah tahu beberapa kompetisi tadi ya, udah disinggung beberapa kompetisi di KPI 14, mungkin nggak jauh beda kali ya. Cuma ada beberapa kompetisi yang baru gitu ya di KPI 14, nggak beda jauh sama KPI 13. Kalau setahu aku nih kompetisi yang umum pariwisata tuh kayak guiding ya pasti ada. Ya, pasti. Kalau udah dikasih tahu guiding bakal ada nih, mungkin teman-teman juga yang ikutan guiding bisa langsung persiapan, mungkin tekniknya kan bisa ya, teknik berbicaranya dari sekarang kan bisa gitu. Latihan dulu. Latihan Jadi dulu, juara KPI prepare. nanti ya. Iya. Siapa tahu juara KPI tahun kemarin mau ikutan? Iya, siapa tahu kan. Aku juga mau ikutan Kak. Oh iya, ada baru. Iya, karena aku udah di spill pertama bahkan ya sebelum diedit nih videonya. Spesial. Iya, aku mau ikutan. Aku pasti mau ikutan karena siapa sih yang gak mau ikutan gitu KPI 14 yang internasional loh, bertaraf internasional loh. Kapan lagi gitu ya? Udah mah pengalaman punya, relasi pasti dapat. Pasti kita lebih bukannya kan lebih luas juga, jadi pasti relasi juga jadi lebih luas. Yang penting apa sih Kak? Kalau yang penting tuh menurut aku pasti kompetisi ini tuh objektivitas itu ya. Ya, kita tuh kayak pokoknya mementingkan keadilan. Adil, objek. Sportivitas. Betul. Iya. Aduh, Kak kayaknya aku harus ini dulu deh. Ngebulutin kalender nih. Nanti KPI aku pasti ikutan insya Allah ya. Harus. Nah, Aku tunggu ya. Iya. Kita udah nge-spill belum nih? KPI kapan nih? Oh, untuk KPI itu pelaksanaannya pertengahan Mei ya? Pertengahan Mei. Tuh ingat guys, pertengahan Mei KPI ini bakal ada KPI 14 Kompetisi Pariwisata Indonesia ke-14 di pertengahan Mei. Kalau untuk tanggalnya jangan lupa cek Tuh. di sosial media KPI. Udah Yang sering aja. berapa bulan lagi sih Kak? Kalau 2 sampai 3 bulanan 2 lagi. sampai 3 bulan loh. Tuh, masih banyak waktu yang bisa Masih disiapkan. Buat persiapan. Teman-teman juga aduh kayaknya nih udah langsung kayaknya kalau udah ada pendaftaran kira-kira dibuka kapan Kak kalau boleh tahu? Februari ya. Cek aja ya, cek aja sosial media aja. kita. Pokoknya sering-sering lah. Sering-sering. Oke. Karena udah coming soon ya, udah gak akan lama lagi pendaftaran itu udah mau dibuka. Nih Kak, kalau KPI misalkan bulan Mei ya diselenggarinya. Nah,
menuju ke hari H tuh ada apa? Ada apa? Misalnya KPI di sosmed atau gitu. Oh, ya kalau di kita tuh pasti ada kayak konten untuk kenalin KPI lah gitu, menuju acara. Berarti emang wajib sih ini mantengin. Emang wajib sih ini mantengin KPI ini. Kita udah dikenali, masa ya dia gak mau kenal sama kita gitu. Betul. Meskipun KPI Mei masih ada beberapa bulan lagi, tapi sosmed akan tetap di sosmed. Bisa ngelihat insight KPI itu gimana sih melalui konten-konten. Nanti kan kita nge-share di Instagram, di YouTube juga kan, ini salah satunya. Jadi jangan lupa kita belum ini tahu Kak, belum nyuruh teman-teman buat subscribe YouTube ini. Subscribe dulu dong gitu. Subscribe ya buat bisa nonton konten-kontennya. Iya, nyalain loncengnya juga dong. Siapa tahu kan ada info-info menarik juga nih di YouTube KPI. Like juga. Jadi gitu guys, udah hampir di ujung pembahasan nih Kak, kita berbicara Sedih banget deh. berbicara KPI ini tuh udah cukup lumayan lah memberikan insight-insight sedikitnya untuk teman-teman yang baru nonton. Jadi bagaimana nih Kak, biar teman-teman yang nonton tuh tahu gitu KPI ini tuh ada. KPI ini tuh bakal ada yang ke-14 kalinya gitu. Buat cara menarik teman-teman nih yang lagi nonton buat ikutan KPI ini gimana gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton ini, mau dari mahasiswa tourism ataupun bukan, kalian bisa mengikuti kompetisi ini karena kompetisi ini tuh terbuka untuk umum ya. Untuk umum. Terus kita juga kompetisi yang langsung di bawah Kemenparekraf gitu. Jadi kita udah legal gitu. Kalau emang ada logo halal mah udah halal ya ini Kak. Iya, kalau udah halal, kalau logonya mah ada halal. Iya gitu. Jadi udah legal. Kita juga udah internasional. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, tapi ada di beberapa negara selain Indonesia juga yang ikutan gitu. Jadi kalau boleh tahu Kak, kalau boleh tahu KPI 13 ini tuh udah internasional ya? 13 iya. Peserta pas KPI 13 ada dari mana aja Bu tuh dulu? Ini kalau nggak salah tuh dari Asia ada. ASEAN ya tentunya. Iya, dari kita Asia. tuh fokus ke ASEAN, tapi kayak kita juga berusaha untuk lebih dari itu ya. Luaskan lagi gitu. KPI kemarin kan ASEAN ya. Ya siapa tahu KPI sekarang kan Dunia. Australia juga. Siapa tahu kita sampai galaksi nih Kak. Alien juga mungkin. Mars. Iya. Luar biasa loh, KPI 14 kita udah mengenal gitu kompetisi pariwisata Indonesia. Tunggu apa lagi gitu ya. Jangan lupa pantengin terus ya sosmed KPI 13 gitu. Pantengin dan follow juga. Wajib ini kayak wajib ikutan banget buat KPI 14 karena bakal ada sesuatu yang baru yang menarik ya. WOW, makanya WOW aja. Kak, mungkin ada harapan gak sih Kak untuk KPI 14 ini untuk mungkin tahun ini KPI 14 harapannya seperti apa gitu? Kalau buat aku pribadi gitu, mungkin kita juga sama. Kalau untuk KPI 14 ya semoga lancar ya. Itu semoga lancar. pasti. Amin. Seperti ya. Kayak usaha kita udah oke, kerja keras kita udah oke. Semoga waktu pelaksanaan itu kayak sesuai harapan, setidaknya sesuai harapan. Lebihnya di luar harapan, kayak di luar ekspektasi gitu kayak. Tapi ya semoga kerja keras panitia juga pihak-pihak yang terlibat juga semuanya bisa terbalaskan nanti di KPI pelaksanaan. Gimana kalau Kak Azmi nih, gimana harapannya? Yang pastinya kayak tadi ya, lancar juga ya. Terus harapannya juga dapat memberikan impact yang jelas gitu, impact yang besar, dampak yang besar untuk khususnya pariwisata Indonesia ya. Karena yang tadi berkaitan dengan tema juga kan, kita harapkan itu outputnya itu tersampaikan dengan baik gitu bagi para partisipan di KPI ini. Event yang besar itu memerlukan kerja keras yang sungguh-sungguh juga ya. Karena itu tidak mudah ya Kak untuk menyelenggarakan gitu event yang luar biasa ini KPI lah. Nah segitu aja mungkin ya, makasih loh Kak Azmi, Kak Renaya, Kak Putri ya sudah menyempatkan hadir gitu di KPI. Kayak kehormatan MC-nya bisa di luar biasa. Ya, artis kayak mirip artis. Alhamdulillah. Makasih loh. Makasih loh aku disebut idol K-pop ini. Makasih ya udah menyempatkan hadir di episode kita, podcast kita kali ini.
Saya Rizky Nur Hamzah. Sampai bertemu lagi di episode KPI Podcast selanjutnya. Sebelum itu kita tagline bareng-bareng dulu dong. Oh, ada tagline ya, boleh. Masih inget gak? Lupa. Diingetin lagi coba. Kalau aku bilang KPI Podcast, jawabnya Small Talk with KPI. Bisa? Ada gerakannya. Sebenarnya gak ada sih, cuma kalau mau gimana, kalau mau gerakan bikin sekarang juga hayu. Kalau mau bareng-bareng mau gimana nih? Gini kayak sekarang ini kan cuma harus berbalas cinta. Boleh dong. Apa sih yang enggak buat narasumber kita kali ini? Kayak gimana nih Kak? Apple love. Apple love kayak gini? Ya, Oke, kan kayak Idol. Briefing dulu dong. KPI Podcast, Small Talk with KPI. Nah, kayak gitu berarti. Ya betul. Sekarang yang benernya ya Kak? Ya. Oh, yang benernya. 1, 2, 3. KPI Podcast, Small Talk with KPI. See you next time and bye-bye.